Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia, sekalian bisa menonton langsung ya, sebagaimana pengantar dari Bu Rita Ismail yang memandu program Mutiara Pagi yang selalu ditunggu banyak pendengar. Tentunya kami di studio mengucapkan ya selamat pagi yang penuh berkah ini, di mana saja ada Bu Rita. Kadang pendengar ini sudah dalam perjalanan, iya, betul, menikmati Ustaz. di mobil, Iya. atau sedang ya sibuk di dapur, ya tidak apa-apa, menikmati, pokoknya sedang beraktivitas. Dan ada yang benar-benar duduk menonton atau mendengar langsung dengan catatan. Nah, kita menghadirkan bagaimana cakap memandikan jenazah ya sesuai dengan peradaban atau perkembangan zaman. Bagaimana memandikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau di zamannya, lalu katakanlah 100 tahun sesudahnya, lebih dari itu, dan sampai sekarang pasti ada perkembangan-perkembangan. Nah, kita hanya sedikit saja, paling tidak pengalaman saya. Waktu saya anak-anak di kampung menyaksikan orang memandikan jenazah itu langsung dipeluk. Tiga kiri, tiga kanan berhadapan dengan menjulurkan kaki ya. Menjulurkan kaki, lalu di atas pahanya itulah diletakkan mayat. Jadi memang basah-basah itu. Terus selanjutnya ada tempatnya yang dibuatkan. Nah, dibuatkan tempatnya atau bangku, apa namanya, bisa meja spesial untuk meninggikan mayat, itu sudah berkembang. Lalu dibentuk lagi bagaimana airnya tidak berserakan, pakai selang dan lain-lain. Itu sudah bagus. Nah, terus peradaban berikutnya bagaimana? Hendaklah lebih siap lagi yang memandikan jenazah itu dari segi tempat dulu ya. Tempatnya bersih, nyaman, lalu tertutup pandangan. Kalau ada ruangan yang khusus, misalnya kamar mandi cukup lapang, nah, itu sudah aman. Tapi kalau tidak, karena mayat itu kan dimandikan dalam keadaan terbaring, butuh tempat yang lapang. Kalau tidak, boleh di belakang rumah. Tapi bicara belakang rumah, itu malah kumpulan air limbah atau sudah rumah orang kalau di komplek. Boleh di samping. Ternyata di samping pun ada perkarangan. Kalau di kota, di sampingnya rumah orang misalnya, boleh di depan rumah. Nah, karena di depan rumah banyak orang, maka tempat itu benar-benar tertutup. Jadi dibuatkan penutupnya, apa yang bisa nampak itu hanya orang yang memandikan saja, memandikan jenazah itu saja. Sedangkan orang lain, kalaupun tampak kepala orang yang bekerja, mungkin kakinya orang yang bekerja, tidak apa-apa. Tapi yang mayat tidak boleh. Jadi dikondisikan tertutup. Air secukupnya, sekian ember mungkin, atau 2 ember saja, tapi dialirkan airnya dengan selang. Nah, pokoknya airnya cukup dari awal sampai akhir. Spesialkan 1 ember itu tempat memecah kapur barus ya agak 1 genggam cukup, ditumbuk sampai dia seperti bubuk, lalu diaduk dalam air, dibiarkan saja, karena itu nanti penyiram yang terakhir. Sabun
secukupnya. Disarankan ya sabun cair. Apa namanya berita kalau misalnya orang mandi kan sudah ada penggosoknya itu, apa nama istilahnya itu ya, kan tidak langsung dengan tangan, boleh apa saja boleh dipakai yang lembut. Orang yang sedang bersabun tu dia menyabunkan diri, ada alat penggosoknya, boleh pakai itu namanya menikmati peradaban atau perkembangan ilmu. Terus sampo juga, sampo bagus untuk bagian rambut ya. Terus handuk besar ya, handuk yang cukup besar dan kering, bersih, karena itu nanti untuk mengeringkan badannya jenazah. Nah sekarang sudah cukup perlengkapan itu. Ya, ada lagi daun bidara. Dalam sunnah memang disebut daun bidara untuk mencampur, karena ya sunnahnya itu manfaatnya juga banyak. Pasti ini punya faedah, karena bidara itu sekarang sudah ditemukan orang banyak untuk jadi obat, bahkan untuk penangkal penangkal sihir dan lain-lain. Saya tidak mendalami hal ini, tapi dalam memandikan jenazah itu benar-benar disebutkan bidara, daun bidara itu. Jadi digunting-gunting atau dirobek-robek halus-halus, lalu dimasukkan ke dalam air itu. Nah, siapa orang yang memandikan? Diutamakan yang paling kandung. Kalau misalnya ayah yang meninggal atau ibu, anak-anaknya lah. Atau sebaliknya, anak yang meninggal pendek umurnya, ayah dan ibu boleh ikut memandikan. Kemudian yang meninggal itu kalau laki-laki, ya diutamakan yang jenis kelamin laki-laki pula, itu pula perempuan. Khusus untuk boleh berlawanan jenis itu kalau yang meninggal suami, sementara istri masih ya. Kalau disebut suami meninggal berarti istrinya hidup, atau sebaliknya. Nah, hendaklah pasangannya ikut memandikan. Kalaupun orang bersaudara kandung, ya terjadi pembahasan untuk kehati-hatian. Ya kalau misalnya masih kanak-kanak, tidak ada masalah, ada lawan beda jenis misalnya. Misalnya dedek umurnya baru 7 tahun, abangnya yang sudah dewasa, ya boleh ikut memandikan. Tapi kalau sudah sama dewasa, remaja, itu untuk kehati-hatian tidak ikut. Terus kalau tidak ada yang keluarga terdekat, boleh siapa saja yang dipandang amanah ya. Amanah ini penting. Dia tidak akan berkata kepada siapa-siapa kecuali yang baik-baik saja. Tidak membuka aib, karena kalau sudah memandikan seseorang, bisa saja pada kulitnya itu ada temuan-temuan berkekurangan atau ada cacat. Itu benar-benar ditutup, tidak boleh diungkap. Kemudian orang yang memandikan itu bermental kuat, jangan dia penakut atau bermental lemah. Bisa jadi sudah memandikan, kepikiran, lalu besoknya dia demam. Nah, kenapa demam? Lalu dia jawab dalam bahasa Minang ya, kalau misalnya disapu dek mai petang misalnya. Nah, disapa itu ya tidak mungkin, ditegur maksudnya ya, tidak mungkin, tapi itu ya istilahnya. Kemudian apalagi memandikan itu, yang memandikan hendaklah pakai alat pengaman diri, pakai cilimet itu ya, boleh kalau pakai kacamata spesial seperti orang berenang itu lebih bagus, tapi memang belum lazim, belum banyak. Tapi karena kita bicara tentang peradaban, juga pakai masker, pakai sarung tangan ya. Boleh lebih bagus pakai sepatu bot, sehingga aman dari percikan air. Itu lebih bagus. Nah, sudah itu apalagi
mulai memandikan, ya mayat sudah direbahkan, sudah terbaring. Dari mana dimulai? Tentang penjagaan aurat dulu. Kalau mayatnya perempuan, tutup auratnya dari dada sampai bawah lutut. Kalau laki-laki, ya atas pusar, bawah lutut. Itu apanya, itu penjagaan aurat. Ya, ditutup dengan kain yang agak tebal sehingga tidak tembus pandang. Jangan dengan kain putih. Kalau kain putih basah-basah itu akan membentuk tubuh dan warna kulit itu akan tampak. Misalnya kalau ingat ya, berita kalau kita waktu sekolah kan pakai seragam putih ya, kalau hujan-hujan ya itu tampak badannya, punggungnya teman karena lengket sama air. Itu sekadar pelajaran. Nah, sampai orang meninggal itu aurat sangat dijaga. Nah, apa yang dijaga? Apa yang harus dibaca? Tidak ada bacaan apa-apa waktu memandikan jenazah itu kecuali mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya di dalam hati semata-mata memandikan jenazah untuk mencari ridha Allah atau semata-mata hanya karena Allah. Dari mana dimulai? Ya, mulai membasuhnya dari anggota wudhu sebelah kanan. Jadi yang bertugas sebelah kanan basuhlah muka sebelah kanan, yang di tengah basuhlah tangan kanan, yang di bawah kan ada itu yang memandikan. Kalau kita ada sampai 6 orang, 7 orang paling banyak ada cukup untuk melengkapi. Tapi kalau peralatan sudah cukup, pakai shower dan lain-lain, sebenarnya memandikan jenazah 2 orang saja ada cukup, atau 3 paling banyak. Karena sampai malam tadi saya juga lihat ya perkembangan peradaban itu ya bermacam-macam. Tapi kita sesuaikan kondisi kita di Indonesia saja dulu. Nah, setelah dibasahi anggota wudhu sebelah kanan, ya baru disiram secara menyeluruh, terus disabuni, terus dimiringkan kanan atau kiri untuk membersihkan punggung, disiram lagi. Terus untuk membersihkan kotoran itu mayat boleh sedikit agak didudukkan setengah tetap masih condong gitu ya, lalu ditekan perutnya pada satu arah, disiram juga bagian bawah, diceboki digosok-gosok. Nah, yang perlu dipahami, orang yang memandikan bagian tengah karena menyentuh kemaluan dubur ya, itu tangan betul-betul pakai sarung atau dibalut tangan, jadi tidak boleh langsung menyentuh aurat gitu ya. Menyiramnya itu ya tangan dimasukkan ke balik kain ya, jadi bagus cerita peradaban ya berita. Jadi shower itu bagus, selangnya langsung dikasih shower sehingga meratakan air, itu yang dijalankan di balik kain. Nah, itu lebih bagus sebenarnya. Yang penting berpikirlah untuk bagaimana peradaban ini ada sehingga mudah. Dan jangan lupa ada tong sampah ya, boleh dalam bentuk gantungan, boleh mungkin dalam tong sampah seperti ember yang cantik itu ya, bersih. Nanti kalau sesuatu sisa-sisa apakah kapas atau sudah membersihkan, itu dimasukkan ke dalam. Sehingga nanti tidak berserakan waktu memandikan itu. Yang paling penting, air mandi jenazah itu diarahkan ke selokan ya. Kalau tidak ada selokan tempat dialirkan air ya, betul-betul dibuatkan lubangnya sehingga air tidak berserak itu, karena nanti ada kotoran, boleh jadi ada darah. Nah, memandikan jenazah saya sudah temukan dan coba tanya tuh. Dia sesungguhnya tidak diwudukkan, jadi tidak diwudukkan. Cuman dalam perjalanan itu masih banyak yang mewudukkan. Kalaupun diwudukkan, mayat kan mandinya kan tetap sah tuh. Tapi karena tidak ada dalil yang kuat, yang terang mengatakan diwudukkan kecuali hanya dimandikan, ya. Cuman hadis yang menyebut di
basuh anggota wuduk sebelah kanan, bukan diwudukkan. Kalau diwudukkan itu kan ada tertibnya, kanan dulu baru kiri, begitu juga kaki, kanan dulu baru kiri dan seterusnya itu. Tapi targetnya itu adalah bersih memandikan mayat. Nah, setelah bersih dimandikan mayat, nah inilah mau disiram 3 kali, 5 atau 7, bisa jadi 9 ya siramannya itu. Kalau mayatnya lebih besar, tinggi, gemuk lagi, mungkin siramannya sampai 9. Siraman terakhir pakai air kapur barus. Jadi 1 ember itu ya disiramkan untuk siraman terakhir. Nah, sudah selesai. Kalau dia perempuan, rambutnya panjang, tebal, itu dikepang 3, kiri kanan, lalu di ubun-ubun. Tapi kalau sedang, boleh kiri kanan saja. Tapi kalau rambutnya hanya sebahu, rapikan saja. Itu soal rambut. Nah, jadi kalau sudah selesai memandikan jenazah, ya ditutup, sudah dilap ya, sudah bersih semuanya. Kain basahannya ditinggalkan. Nah, itulah kain basahan tadi itu masuk ke dalam tempatnya. Mayat disiap diangkat, tapi ditutup, benar-benar tertutup seluruh tubuhnya. Hati-hati mengangkatnya. Disarankan yang mengangkat jenazah itu ke tempat orang mengafani laki-laki. Walaupun mayatnya perempuan, apalagi kalau perempuan, mayatnya itu perempuan berbadan subur, kan berat itu. Jangan pula ibu-ibu yang angkat, diutamakan laki-laki. Kalaupun misalnya ibu-ibu ikut mengangkat, mungkin membantu bagian kaki dan kepala. Nah, saya kira itu pengantar dulu, bisa kita kembangkan dalam tanya jawab. Dikembalikan pada Bu Rita. Baik, terima kasih Ustadz. Demikian pendengar.